Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mustikawati, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Yuk langsung cek videonya. Yang pertama adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat sendiri adalah upaya bijak untuk mencari ide dalam membangun peradaban manusia. Dan Pancasila adalah ideologi dasar dalam membangun kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi dapat dikatakan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan, dan saling ketergantungan. Oke, yang kedua, Pancasila dalam sistem filsafat digunakan sebagai subjek dan objek. Sebagai subjek, Pancasila digunakan untuk dicari landasan filosofi, baik untuk menentukan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila maupun untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan sebagai subjek, Pancasila digunakan untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya digunakan sebagai dasar pembuatan peraturan perundang-undangan saja, namun juga harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Pancasila sendiri memiliki 3 landasan pijak filosofis. Yang pertama yaitu landasan ontologis, yang kedua landasan epistemologis, dan yang ketiga adalah landasan aksiologis. Yang pertama adalah landasan ontologis, artinya filosofi atas pemikiran sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia. Menurut Little John dan Karen Foss, ontologi berhadapan dengan makhluk hidup, di mana ada 3 mainstream utama, yaitu determinisme, pragmatisme, dan kompromisme. Yang kedua yaitu landasan epistemologis, artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian dipadukan melalui pandangan komprehensif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan yang ketiga adalah landasan aksiologis, artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam nilai-nilai atau sila Pancasila mengandung spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki 2 tantangan. Yang pertama yaitu kapitalisme. Kapitalisme ini menekankan kebebasan pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Namun mengakibatkan dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Dan yang kedua, tantangan yang kedua yaitu komunisme. Komunisme ini lebih menekankan dominasi negara sebagai pemilik modal utama, sehingga menghilangkan peran negara dalam kehidupan bernegara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, membangun pemikiran alam yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu menjadi dasar pijakan untuk menghadapi globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Dan yang keempat yaitu menjadi way of life dan menjadi way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran.
Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.